Halo teman-teman ya, teman-teman trader milenial. Jadi gue di sini mau sharing sedikit ilmu yang ilmu analisis teknikal yang mungkin akan berguna buat kalian yang menonton video ini supaya kalian bisa survive di pasar modal atau pasar saham ini ya. Mungkin videonya bakal gue pecah jadi beberapa video karena gue sendiri mau mastiin ilmu yang bakal gue sharing ini itu bisa terdeliver itu pelan-pelan tapi nggak ada rincian penting yang terlewat gitu. So langsung aja kita masuk ke videonya tanpa lama-lama. Nah, untuk charting sendiri itu terserah kalian mau pakai apa. Kalau gue sendiri bikin contohnya itu make trading view ya. Trading view, untuk buka trading view itu kalian tinggal ketikkan aja nih alamat yang kayak ini di bar ini, id.tradingview.com/chart. Ininya nggak usah diikuti, nanti otomatis untuk kode-kode yang paling belakang ini gitu. Kenapa ID? Supaya bahasanya bahasa Indonesia, supaya lebih enak aja. Tapi kalau kalian mau bahasa Inggris juga nggak usah pakai ID, boleh gitu. Nah, kalau untuk aplikasi lain tuh ada, kalian bisa pakai investing, bisa pakai Ami Broker, bisa pakai Yahoo Finance dan lain-lain. Itu terserah kenyamanan kalian aja sih. Yang penting ilmunya itu sebenarnya semua sama aja gitu. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Mungkin pertama-tama kita mulainya langsung dari ini dulu ya. Candlestick ini bentar aja sih jelasinnya, nggak usah lama-lama harusnya. Mungkin kalau misalnya kalian agak bingung, nanti videonya boleh diulang aja. Nah, candlestick ini kalau hijau itu artinya opennya di bawah, closingnya di atas. Kalau warnanya hijau. Nah, kalau warnanya merah berarti opennya di atas, closingnya di bawah. Sebaliknya, itu aja yang perlu diingat. Jadi kayak contoh yang harga ini, yang candlestick ini tuh, ini sorry, ini berarti dia itu opennya itu di sini kan, karena dia warna hijau berarti opennya di bawah. Yang ini baru closingnya di atas. Nah, yang garis-garis ini itu artinya dia dalam seharian itu, karena kita menggunakan daily ya, seharian itu dia eh, ada nyentuh harga ini tapi closingnya turun lagi, misalnya ini kayak gini, atau ini sempat turun ke bawah baru naik lagi gitu. Intinya yang bentuknya kotak ini sih yang harga rigidnya, harga yang terjadi apa, yang bukan harga shadow lah ibaratnya gitu. Nah, kalau yang merah berarti dia open di atas kan, ini open dan closingnya di bawah. Itu aja sih yang penting dari candlestick. Nah, lalu apa sih yang mau kita pelajari pertama kali untuk belajar tentang support resistance ini? Yang pertama itu support. Nah, support itu ibarat kata itu dia itu lantai ya. Kalau dalam rumah dia itu lantai. Jadi kalau sekalinya lantai itu jebol, itu dia bisa kita bisa jatuh dalam gitu kan. Jadi support itu kayak pendukung gitu kan, kayak jadi kalau misalnya lantai nih, kita ada di suatu rumah, lantainya itu jebol kan otomatis kita jatuh kan. Nah, seperti itulah fundamentalnya dari kata support itu kira-kira. Nah, gitu juga dengan resistance, itu ibaratnya kayak apa ya, kayak langit-langit gitu sih di rumah kita misalnya kan. Kalau dia jebol tuh kayak kita naik tangga, menjebolnya itu kan kita jadi di atas. Misalnya kita naik tangga nih kan, misalnya langit-langit tadi kan resistance, kita naik tangga. Nah, misalnya kita udah di lantai 2 nih. Nah, yang tadinya resistance itu kan, karena kita udah di lantai 2 kan jadinya dia itu jadi semacam lantai gitu kan. Nah, maka dia jadi support yang baru kita. Karena apa? Ketika kita udah di lantai 2 terus ternyata di lantai 2 itu jebol, maka artinya support support barunya jebol gitu kan. Karena kan kita udah di lantai 2 tadi nih. Artinya ya kita bisa jatuh ke bawah sampai ke support satu, support yang pertama tadi di lantai satu gitu. Untuk support resistansi gitu sih. Nah, contohnya itu gimana sih, maksudnya contoh dari penerapan support resistance itu sendiri. Nah, kalau misalnya di apa charting gini, orang itu untuk support resistance itu ada yang makainya garis, ada yang makainya kayak range gitu, kayak rentang harga sih gitu. Itu bebas aja sih, tapi kebanyakan orang lebih nyamannya pakai range harga ya, karena belum tentu support itu atau resistance itu akan di satu titik gitu. Maksudnya dia bisa jadi dalam rentang tertentu gitu kan, harganya nggak tentu secantik itu atau sebagus itu bentuknya. Nah, maksudnya range itu kayak mana? Nah, kan tadi kan support itu lantai gitu ya.
semacam lantai. Nah, dan itu cara gambarnya itu gimana gitu kan. Nah, itu yang paling pertama itu tergantung dengan time frame kita ya. Kalau misalnya kita tipenya yang swing yang lama gitu ya, kita carinya yang agak panjang gitu. Misalnya kayak ini kita ambil contoh Aneka Tambang atau Antam. Untuk area resisten kan kelihatan nih, semakin banyak untuk area support gitu, semakin banyak dia disentuh atau semakin banyak dia kayak tersentuh gitu, maka itu akan semakin bagus gitu, akan semakin, maksudnya dalam artian akan semakin terkonfirmasi kalau itu adalah support yang bagus atau kuat gitu. Kalau dia banyak sentuh, misalnya kita ambil range nya ini kan, untuk Antam nih sini, sekitar sini ya. Nah, artinya untuk Antam sendiri tuh inilah area support yang kuatnya ya. Kenapa ini support? Karena harga sekarang itu kenapa ini support? Karena harga sekarang itu di sini di atas ini, artinya ini jadi lantai tadi kan. Artinya ini jadi lantai, artinya inilah supportnya sekarang. Kalau misalnya dia di bawah sini harganya, harga Antam sekarang, artinya ini bukan support, ini jadinya resistance, karena ini dianggapnya kayak langit-langit rumah gitu. Nah, itu makanya orang kenapa lebih banyak pakai yang range segini, karena ini kan kayak yang contoh di area sini kan kayak harganya itu gak ada di satu, terpatok di satu titik gitu ya, kayak ada di range tertentu, makanya dia range harga sih gitu untuk support. Nah, kalau misalnya kalian mau time frame yang lebih panjang, itu bisa chartnya dipanjangin aja gitu kan, tuh dipanjangin sampai ke jauh-jauh hari, atau kalau mau mudahnya itu tinggal diganti aja time frame-nya. Misalnya kalau ini kan tadi daily ya, diperpanjang jadi weekly. Kalau misalnya kalian mau lebih panjang lagi swingnya gitu, atau bisa chart yang bulanan, nanti candlenya ini candle bulan jadinya, nggak candle hari lagi kayak gini gitu. Nah, itu untuk support. Lalu untuk resistance sendiri ya sama kayak gini. Ini kan kelihatan nih ada area-area resistance-nya. Nah, sini, kira-kira sini. Nah, disinilah area-area resistance dari saham Antam gitu. Nah, apakah supportnya ini doang atau resistennya ini doang? Enggak. Nah, jadi support resistance ini kan sebenarnya salah satu analisis teknikal klasik ya. Jadi dia dia itu benar-benar subjektif sebenarnya. Jadi kita kenapa ini bisa work? Kenapa support resistance ini bisa bekerja? Karena kita percaya ini bekerja. Kita itu dalam artian semua orang yang menggunakan teknikal ini percaya. Makanya kepercayaan itulah yang membentuk perilaku pasar itu sendiri gitu. Jadi orang-orang pada percaya nih, oh ini resistance-nya nih, oh ini supportnya nih. Makanya harganya bergerak mirip-mirip dengan perkiraan yang dipikirkan oleh orang-orang kayak gitu. Makanya ini bisa work. Nah, maksudnya ini kan resisten nih di sini. Nah, tapi selain ini ada lagi kan resistennya, ada bisa kita cari di atas nih, misalnya misalnya ini kan ada resistance juga kan ya. Misalnya kalau kita tarik lebih panjang lagi gitu, mungkin terlalu panjang ya. Ya ini aja nih yang kelihatan nih. Misalnya di sini di area-area sini kan Antam ini kan sempat naik, baru dia turun, baru naik ini di area sini dia mau jebol nih, tapi nggak bisa ya kan. Ini kan ada lumayan lah 2 titik atau 3 titik yang terkena kan di sini. Nah, dia nggak bisa, makanya ini bisa jadi resistance nih di area sini nih. Karena apa? Karena dia nggak bisa bertahan di atas area resistance ini. Jadi resistance itu bisa jadi support ketika harga itu bisa bertahan di atasnya kayak gitu untuk resistance. Nah, makanya tadi gue bilang kan support resistance ini tuh dia itu benar-benar subjektif gitu. Kita lihat kayak, maksudnya subjektif kan, ini banyak kena, ini kena, misalnya yang untuk support ini kena, 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 ini kena. Nah, subjektif maksudnya itu, oh ini banyak kena nih, berarti orang pada percaya nih ini supportnya, makanya support itu bisa bekerja kayak gitu. Atau resistance ini kan, ini kena, ini kena, ini kena ya kan, makanya orang percaya, oh berarti ini banyak kena nih dan nggak bisa tembus, nggak bisa jadi support, artinya ini resistance-nya gitu.
Itu tuh untuk support resistance. Nah, boleh ini kan tadi pakai rentang ya. Kalau mau pakai garis juga boleh, terserah aja sih. Itu mah masalah selera aja. Yang jelas untuk support resistance itu kayak gitu. Nah, lalu kayak mana sih cara kita itu meyakini bahwa supportnya itu jebol atau resistensinya itu udah di break, atau supportnya itu di breakdown, atau resistensinya itu di jebol ke atas kayak gitu kan. Nah itu biasanya kita itu nunggu yang namanya closing kalau untuk meyakinkan gitu. Kenapa nunggu closing? Karena kalau selama belum closing berarti candle itu belum tentu belum terbentuk candle yang sesungguhnya kayak gitu. Misalnya kayak kayak mana ya? Sebentar. Nah, udah ketemu. Nah, sorry tadi harus dipotong supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nah, contohnya ini kayak di emiten SA ini ya. Kan kita lihat nih, di sini ada titik yang dia banyak kena, banyak orang percaya, oh berarti ini bisa jadi support yang kuat kayak gitu. Itu kan titiknya sekitar sini ya. Nah, di hari oh salah ini bukan SA, yang Indonesia, ini yang saya Indonesia, sorry. Nah ini juga sama sih bisa. Contoh ini kan kita percaya nih, ini tuh kayak ada support kuat di sini kan, kita sini nih. Ini kan kelihatan nih titiknya kena terus tuh. Nah lihat ini ada kayak hari-hari yang hari-hari tertentu yang dia supportnya itu di break ke bawah kayak gini. Yang ini candle yang ini kan, lihat dia itu sempat harganya di bawah support, ini juga sempat harganya di bawah support. Nah tapi waktu closing ternyata naik lagi ke atas support gitu, dia nggak confirm ke bawah support. Nah makanya itu lebih baik kalau untuk support resistance itu, untuk mengkonfirmasi dia itu bisa di break atau enggak, itu nunggu closing. Nah gitu. Tapi ada juga memang kan kasus-kasus yang dia itu kayak gini, misalnya kan dia itu udah jebol nih supportnya, udah closing fix jebol, harusnya jatuh lagi ke support yang di bawah, misalnya di sini kan ya, di area sini misalnya. Nah tapi dia sempat naik lagi. Nah itu bisa aja, bisa naik terus, bisa, tapi lebih seringnya bakal lanjut turun dulu. Jadi kayak kalau emiten udah nembus support ke bawah gitu baru dia naik, itu biasanya kayak nafas terakhir aja sebelum dia jatuh lagi gitu lebih dalam kayak gini, dan mencari support yang baru. Begitu juga dengan resistance kan, kalau misalnya dia nembus resistance ya kan, nembus resistance itu biasanya kalau misalnya dia udah nembusnya kayak kuat gitu, dia biasanya turun dulu mendekati resistance-nya gitu untuk retrace, baru untuk lanjut naik lebih tinggi lagi kayak gitu. Contohnya gini kan, di area sini nih. Dia kayak udah pengen tembus gitu kan, tapi dia turun lagi meretrace diri, tapi akhirnya dia berhasil confirm untuk break lebih kuat kayak gitu sih. Support resistance itu biasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya resistance kalau udah ditembus biasanya dia itu retrace dulu dikit untuk naik lebih kuat, itu kalau resistance. Nah kalau misalnya support yang ditembus itu biasanya dia turun tembus, dia naik lagi kayak napas terakhir sebelum akhirnya turun lebih jauh kayak gitu, untuk kebiasaannya dari support resistance itu sendiri. Nah mungkin kalau misalnya nanti gue ngomong terlalu cepat, boleh diulang-ulang, mohon maaf, videonya bisa diulang aja. Nah lalu kita lanjut ke trendline. Trendline itu apa ya? Nah trendline ini sebenarnya support resistance, tapi dia lebih ngikutin ke dia itu lebih ngikutin ke tren. Kita lagi ngikut tren, jadi kita benar-benar beli saham yang trending gitu. Kalau kayak support resistance tadi gitu kan, dia itu kayak ranking gitu, rentang harga gitu. Misalnya tadi ANTM,
Kalau ini kan ini namanya sahamnya itu sideways atau ranking. Lihat, ini itu gini-gini aja gerakannya, dari support ini ke resistance ini, turun lagi ke resistance lagi, turun lagi support, naik lagi dekat resistance, turun lagi, naik turun, naik lagi. Nah, yang ini itu nama fasenya lagi fase sideways. Nah, makanya dia makanya support resistance yang biasa, yang garis-garis kayak gini doang, yang horizontal. Nah, kalau kita mau nyari yang ini, yang trend line, itu kita nyari-nyari yang trending. Jadi kita harus tahu dulu ini tuh trennya lagi turun atau lagi naik. Nah, mungkin bisa dibaca di tweet ya kalau untuk apa itu lagi tren turun atau tren naik. Nah, intinya itu kayak gini, misalnya dia apa harga ya, misalnya dia misalnya ini harganya sini, di sini kan dia turun ya kan, dia turun, dia naik, tapi dia naik nggak lebih tinggi dari yang sebelumnya, baru dia turun lebih rendah dari sebelumnya, naik, ini kan naik nggak lebih tinggi dari sebelumnya, baru turun lagi, baru naik lagi nggak lebih tinggi lagi, turun lagi lebih rendah lagi, maka itu disebut dengan tren turun. Nah, kita bisa gambar garis trend line itu ya kayak menggambar support resistance biasa gitu. Jadi kita cari titik yang dia itu banyak kena gitu, dan banyak orang percaya itu support resistance-nya. Contohnya itu untuk IMAS itu yang ini, berarti dia ini kan, karena kelihatan ini banyak kena gitu. Ini garis trend line ini juga mirip kayak support resistance, jadi dia itu benar-benar subjektif gitu. Kita benar-benar harus teliti, lihat mana sih yang kira-kira banyak orang percaya kalau ini tuh support resistance yang benar kayak gitu. Nah, ini juga boleh dicampur sama support resistance yang biasa, yang klasikal tadi ya. Kita bisa lihat ini, lihat dia kuat di area-area sini, dan suatu saat dia ini kan lagi tren turun ya, lagi tren turun, naik nggak lebih tinggi, turun terus, naik nggak lebih tinggi, turun lebih rendah. Suatu saat dia ternyata garis trend line-nya bisa ditembus nih di sekitar sini. Nah, di sini kita boleh mulai ngumpulin nih, lihat dia kan kuat di area support ini ya, berarti kita misalnya kita lagi dalam keadaan di sini, nah kita udah mulai bisa nih, oh boleh nggak ya mulai ngumpulin. Nah, ternyata dia ada hari dimana dia itu mulai tembus, nah kita boleh ngumpulin di area sini. Nah, pada akhirnya harapan kita ya tentu aja dia bakal naik kan. Nah, dan ternyata terjadi, dia itu naik sampai bahkan bisa sampai 1260 ya. Kalau misalnya kita ngumpulin dari 800-an itu udah gede banget gitu. Misalnya kita ngumpulin di sini deh, bilang baru kita TP di sekitar sini misalnya, itu udah 30% gitu, itu udah lumayan banget gitu sih. Ini untuk yang dari tren turun jadi tren naik gitu. Nah, sisanya tinggal digabung-gabungin sama support resistance juga boleh, trend line boleh. Nah, ini kan untuk trend line kayak gitu. Nah, kalau untuk yang tren naiknya ya contohnya misalnya lagi tren naik, misalnya ini kan kelihatan nih. Bentar. Tuh. Nah, kan bisa kelihatan nih. Jadi waktu dia di sini dia turun ke area apa? Tren naiknya, ke area support tren naiknya. Nah, kita bisa ngumpulin lagi sini gitu kan. Di area sini. Nah, nanti dia ada naik, kita bisa TP, kita cari resistance-nya sesuai profil kita, atau kalau memang mau yang mencari swing yang mencari persen-persen gede, misalnya kita beli di sini ya kita tunggu sampai dia benar-benar confirm dia itu udah jebol supportnya ini, support trend line-nya. Kalau jebol baru kita TP gitu. Tapi ada juga orang yang misalnya kayak gini, dia kan udah misalnya dia beli di area sini, dia udah naik sini, ternyata dibawa turun, ternyata dibawa lagi naik ke sini dan dia nggak bisa tembus gitu ya, dia akhirnya milih TP kayak gitu. Misalnya ini kan kelihatannya ada resistance lagi, makanya ini benar-benar objektif banget sih kalau untuk support resistance dan trendline ini tuh. Soalnya ini kan dia nggak bisa ditembus, baru turun, nggak bisa tembus lagi, turun, akhirnya orang milih TP lah, udahlah berarti ini resistensinya lumayan kuat kayak gitu. Tapi ada orang yang sabar juga, dia nunggu sampai benar-benar ininya trendline itu dikonfirm udah break ke bawah, supportnya trendline itu udah break ke bawah. Nah, kayak gitu aja sih. Lalu untuk pengaplikasiannya gimana ya, kita harus cari gitu kira-kira mana saham yang lagi tren naik. Kalau tren naik kan kayak gini, berarti kita nyari nih kapan nih bisa masuk di supportnya, atau yang lagi tren turun kapan nih dia bakal break tren turunnya gitu.
atau mana yang lagi dekat-dekat support. Nah, kita juga bukan cuma harus nyari yang lagi dekat support, kita juga bisa mantau atau perhatikan yang lagi dekat resistance. Nah, kapan kita masuk? Saat dia break resistance-nya gitu. Nah, tadi kan gue bilang kan kita kan harus nunggu closing ya, lebih baik. Tapi ada juga orang yang kayak kan nunggu closing itu ibaratnya kayak kita harus standby terus gitu kan waktu closing market. Nah, itu boleh juga, kita nggak usah harus nunggu closing, jadi kita pasang stop loss aja. Jadi misalnya kayak gini kan, ini supportnya kan di area 845 gitu kan, ya udah kita bikin aja nanti misalnya stop lossnya melalui order apa ya, melalui order auto order kita bikin kalau harganya menyentuh 830 maka jual di 830. Maka ketika harganya nanti kena 830 ya kita nggak akan kehilangan lebih banyak lagi gitu misalnya dia jebol supportnya. Tapi kerugiannya itu kalau ternyata dia kan itu kan kita biasanya stop loss sebelum closing ya, ternyata sampai closing ternyata dia naik lagi ke atas support. Nah, itu salah satu kerugiannya. Nah, nggak ada yang salah dari cara yang mau dipakai, mau closing di apa, mau beli di bawah apa, mau stop lossnya pakai auto order atau kita tunggu closing. Nah, gitu. Nah, keuntungannya kalau misalnya yang auto order tadi, kalau misalnya ternyata jatuhnya lebih dalam ya kita selamat. Tapi kalau ternyata lanjut naik ya kita mungkin kesel lah, agak kesel gitu. Nah, kalau yang misalnya kita nunggu closing, keuntungannya ternyata naik, ternyata dia nggak jadi tembus ke bawah support, ternyata dia malah lanjut naik, ya kita untung. Kerugiannya kita nunggu closing, ternyata dia lanjut turun, kita apa ada penyesalan, harusnya tadi aja nih cut loss apa stop lossnya atau cut lossnya, sehingga nggak terlalu banyak. Nah, untuk itu pengaplikasian sih kayak gitu aja sih. Ya mungkin untuk support resistance gitu sampai sini aja biar videonya gak usah terlalu panjang juga. Kalau ada pertanyaan mungkin kalian bisa DM aja Twitter ya. Ya itu aja sih, mungkin terima kasih yang udah menyimak. Mungkin nanti video selanjutnya gue nggak tahu bisa upload kapan, tapi materinya akan lebih menarik lagi. Kita akan bahas-bahas indikator-indikator yang biasa dipakai ya kan. Ini kan kita tadi main klasik aja ya, main support, main garis-garis, menggambar-gambar. Nah, sebenarnya kita bisa pakai indikator juga, indikator-indikator modern yang bisa membantu kita gitu untuk meraih profit yang lebih baik lagi dalam analisis teknikal gitu. Ada indikator kita nanti bisa pakai MACD, kita bisa pakai Ichimoku, ini kan yang lagi hype nih Ichimoku, kita bisa pakai moving average dan banyak yang lainnya. Kita bisa Fibonacci juga termasuk teknikal yang klasik sih sebenarnya, tapi dia pengaplikasiannya kayak lebih enak sih, apalagi untuk menentukan stop loss, menentukan TP itu enak pakai Fibonacci. Mungkin sekian aja, terima kasih.